Nah, kali ini gue akan bikin jas, tapi semuanya serba online. Nah lo, gimana caranya kita menentukan bahan, kita memilih model yang seperti apa, cara ngukur seperti apa, itu proses seperti apa. Nah, gue akan jadikan satu experience-nya di video kali ini. Guys, nah akhirnya jasnya sudah jadi, sudah sampai. Yang kemarin cukup satu kali revisi aja, itu revisi celana, dan anyway itu juga waktu gue kasih ukuran celana memang agak gue lebihin 1-2 cm sih, karena menurut gue kayaknya lebih baik agak kegedean, jadi nanti direvisinya lebih enak daripada kekecilan kayak gitu, karena ya saya kan bingung ya ngukur-ngukur kayak begituan ya. Tapi itu dia seninya, karena ketika kita pesan online, kita bikin tailor online, nah gimana cara ngukurnya, kemarin kan sudah diajarin tuh step by stepnya, ya jadi kita belajar juga, jadi bisa tahu belajar cara ngukur badan. Dan ini dia looksnya, gue akan buka seperti apa hasilnya, nanti gue akan pakai juga, dan kita habisnya akan ngobrol-ngobrol sama Ko Vincent, ya sebagai desainer dari family-nya sendiri. Nah, kita tanya-tanya sama dia, kenapa kok bisa tiba-tiba muncul ide tailor online, terus seperti gimana demand-nya sekarang ini ya. Ini kita buka sekarang, oke? Dan loh, ini gue bikin ini nggak ketemuan sama sekali loh, nggak ketemuan sama sekali, revisi cuma 1 kali, langsung pas semuanya. Bahkan waktu pertama kali, waktu datang, yang tadi lo lihat, itu juga sebetulnya ukuran jas atasnya tuh udah 90% udah fit gitu, 90% lebih bahkan. Tinggal bagian sayap gue di revisi sedikit, karena kan yang badan gue tuh badan-badan yang nggak bisa beli baju, khususnya jas ya, badan gue tuh nggak bisa beli yang sudah jadi gitu, ready to wear, karena ini gue naik, sayap gue ada juga nongol ya, walaupun nggak gede-gede amat gitu. Badan-badan gym kalau bikin jas itu mesti yang bikinnya bespoke, alias harus diukur sendiri. Nah ini dia nih sudah jadi ya, I really love this suit, dari bahannya, cuttingannya. Sekarang tuh model yang paling baru tuh, atau yang kekinian yang modern tuh, kancingnya cuma 1 doang guys. Ada 2, ada bagian luar dan dalam. Bagian dalam ini fungsinya apa? Abis makan perut gendut kan? Pakai yang dalam kayak gitu ya. Di sini ada 2 pockets. Oh, ada 3, 1 lagi di atas. Dalamnya juga ada pocket lagi, dalamnya sini. Terus di sini juga ada pocketnya ya. Kita pakai celananya juga. Nah ini celananya slim fit ya, di belakang. Oh ya, Mr. Ryan-nya masih ada. Mr. Ryan. Ciu. Nah ini belakang, kantongnya cuma 1 gue bikinnya. Ya gue nggak bikin 2 karena juga kayak cuma 1 aja cukup. Di sebelah kanan kiri seperti biasa, gue bikin kantongnya juga ngikutin garis potongan cuttingan samping. Seperti itu, seperti yang waktu gue pesan di awal kan ada pilihannya. Nah gue pilihnya yang sesuai dengan garis kayak gitu. What else? Nothing else. Let's try. Alright guys, jadi sekarang sudah sama Ko Vincent nih. Kita ngobrol-ngobrol langsung ya. Ko Vincent, apa kabar? Baik, gimana Rian? Baik. Baik, thank you. Kamu semakin seger aja ya. Gara-gara pakai nih.
Gitu ya. Oke, Bisa. oke, oke. Ini kan Ya. tadi aku udah bikin video gimana cara pesen tailor online di Family, Hmm. kemarin juga sempat revisi 1 kali, sampai akhirnya cukup 1 kali aja tuh udah wow banget gitu. Buat aku juga cukup Ya. karena selama ini belum pernah bikin just online, denger aja belum pernah gitu. Nah ini tiba-tiba kemarin Ko Vincent ngabarin, oh di Family bisa nih tailor online. Nah ini Ya. ini gimana sih pertama kali kok bisa dapet ide tailor online itu kapan? Terus ide itu datang dari mana kok? Ya, ini Rian, sebetulnya eh, Tailor online itu udah kita mulai itu sekitar 4 tahun yang lalu berarti, jadi 3 tahun sebelum ada pandemi ini, ya. Ya. Jadi udah 4 tahun yang lalu. Nah, tetapi terus terang waktu itu kita hanya ingin mengeksplor supaya kan waktu itu Fanly udah mulai masuk ke sosial media. Ya. Nah, tapi sebetulnya untuk promosi di showroom kita aja gitu. Tetapi karena sosial media itu ternyata tidak bisa terbatasi, maka banyak orang yang kepengen buat di Fanly, tapi tentu saja orangnya di mana-mana gitu. Nah, waktu itulah terus kita buat oke deh, kita buat tailor online. Jadi kita sudah mulai tapi tidak sepenuh hati lah gitu. Jadi sifatnya membantu gitu ya. Jadi siapa yang kepengen, oke lah kita layani begitu. Nah, itu kita jalani terus beberapa tahun. Ya, maka kalau dari konten-konten YouTube saya pun kan tidak banyak konten masalah tailor online karena waktu itu ya sifatnya membantu lah gitu ya. Jadi tidak betul-betul kita buat. Nah, tetapi ini menjadi luar biasa ketika ya ada social distancing ini gitu. Nah, disitulah lalu ide ini ternyata sangat membantu banyak orang yang meskipun suasana begini tetap butuh suatu penampilan, tetap ada orang yang harus menikah, terus ada acara-acara tertentu begitu. Nah, waktu itulah nih sekarang jadi boom. Jadi kita juga nggak menyangka karena waktu mulai tidak ada pemikiran untuk menyiasati pandemi, nggak ada. Kan waktu itu nggak kepikir ya, begitu. Nah, itulah kira-kira begitu Rian. Nah, terus juga mungkin dibantu ya Rian akhir-akhir ini karena social distancing ini masyarakat kan memang lebih aware ya. Lalu untuk sesuatu yang online mereka lebih terbiasa. Nah, itu semua membantu sih. Membantu kenapa sekarang sangat layanan ini justru sangat dibutuhkan gitu ya. Momentumnya pasti. Jadi ketika masa-masa pandemi seperti ini, jadi semua orang mau nggak mau beradaptasi dengan segala sesuatu yang virtual, yang nggak ketemu, dan ternyata Ko Vincent emang udah bikin dari sebelum pandemi. Tapi betul. Jadi ternyata itu malah jadi sebuah modal dan akhirnya sekarang bisa boom ya, Ko Vincent. Ya, betul. Karena dulu ketika offline kita masih rame, itu kan kita nggak terlalu nggak terlalu pikir yang online gitu. Mikirin rumahan-rumahan peyek ya. Nah, tapi karena waktu kita sekarang kan yang offline pun tidak sebanyak yang lalu kan. Sekarang orang social design segala macam, justru kita punya banyak waktu untuk ke situ. Jadi ya udahlah, puji Tuhan aja, cocok untuk semua. Blessing in disguise. Nah, Ko Vincent, Yes. aku mau nanya juga. Karena kan sebetulnya ketika Ko Vincent kemarin ngomong sama aku juga soal tailor online ini kan buat aku juga mikir gitu, karena selama ini aku pun nggak pernah beli baju secara online, baju kaos-kaosan gini aja nggak pernah gitu, karena kan ya Ko Vincent juga tahu ukuran aku kan agak-agak spesial ya. Kadang baju L muat, kadang harus XL, kadang kalau baju luar M muat gitu. Jadi aku tuh lebih suka yang coba dulu gitu. Tiba-tiba ada Just bikinnya online dan bikinnya bespoke lagi, bukan yang udah jadi gitu. Nah, ini kan pasti akan banyak keraguan juga nih buat para konsumen-konsumen, buat teman-teman juga nih yang itu sebetulnya secara teknisnya gimana sih? Walaupun aku udah jelasin tadi kan aku sempat bikin video gimana gitu. Mungkin dari Ko Vincent bisa jelasin lagi gimana cara meyakinkan para konsumen ini untuk tenang aja, beli Just online, kita bikin bespoke, tapi pasti hasilnya nggak kalah kerennya ketika kalian datang ke Big Family gitu. Ya, jadi ini sebetulnya bukan untuk meyakinkan orang dulu. Saya harus berjuang hebat untuk meyakinkan diri saya sendiri, Rian. Karena saya sebagai seniman tailor, itu kan ini juga sesuatu yang sangat baru waktu itu ya, waktu 4 tahun yang lalu itu. Nah, di situ saya mengadakan percobaan, tapi karena waktu itu kita memang tidak khusus ada servis ini, maka yang kita bantu pun juga corporate kan, karena mereka tahu. Nah, tetapi justru di situ saya mendapat keyakinan bisa. Jadi kebetulan saya ini saat ini sedang menjadi Ketua Perhimpunan Tailor Indonesia, Indonesian Master Tailor Association, dan kita anggota ini aktif di Federasi Tailor Asia dan Dunia.
Oke. Ya, mereka pun sebetulnya ingin masuk ke online, tetapi banyak kekhawatiran, banyak hal lah gitu. Dan menurut saya itu karena kita tidak bisa meninggalkan zona nyaman kita. Nah, itu yang saya explore. Ya, jadi saya tidak mau menjual jas online karena saya seorang tailor, master tailor. Jadi saya ingin kalau saya secara online juga customnya itu masih karena keunggulannya di situ gitu. Nah, itu yang kita explore. Akhirnya kita menemukan sistem yang bisa saya terima dan ternyata membantu customer. Nah, itu yang seperti yang Rian nikmati itu. Jadi begini, pertama masalah pemilihan, ya, pemilihan bahan, warna, konsultasi desain itu kita atasi dengan sosial media yang ada, ya, dari WA, video call, sekarang ada Zoom, segala macam, ya, dan itu sudah beres, bisa teratasi dengan baik, ya. Seperti bahan, kalau memang orangnya sudah memilih dan masih ingin melihat warnanya, kita bisa kirim sampel dan lain sebagainya, ya. Itu sudah teratasi. Lalu kekhawatiran yang paling utama itu masalah mengukur, ya. Iya, betul. Nah, ini saya waktu itu bereksplorasi, ya, karena ya seperti Rian mungkin masih di dunia fashion, ya, masih ada orang-orang sekitar yang sedikit tahu. Tetapi kan banyak pelanggan saya tailor online ini betul-betul nol. Jadi yang mengukur itu temannya, teman kosnya gitu. Nah, itu tantangan buat saya, maka saya buat video tutorial. Yang Rian nikmati itu video tutorial yang sudah kesekian. Gitu. Jadi dengan berjalan waktu kita benahi lagi, oh di situnya kurang jelas, terus sampai akhirnya yang sekarang ini cukup jelas. Bahkan yang terakhir saya membuat tutorial untuk bagaimana mengukur celana yang jadi dan lain sebagainya. Itu semua berdasarkan pengalaman. Nah, tetapi itu saja saya tidak puas karena tadi masih ada kemungkinan yang ngukur ini salah kan, begitu. Nah, kebetulan Fanly ini sudah ada sejak tahun 1961, sejak papa saya kan. Nah, dengan pengalaman yang lama itu kami punya ribuan data customer dengan ribuan pola. Nah, itu yang saya olah. Itu saya masukkan dalam program statistik. Nah, di situ dapat data yang valid sehingga ukuran dari customer tidak serta-merta kita terima. Mungkin Rian juga mengalami, ya, kita kayaknya di situ salah deh, ini begini itu. Nah, dari data itu maka kevalitannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kita juga meminta, yang juga Rian diminta, ya, foto postur. Ya, mengingat kita belum punya teknologi 3 dimensi, maka kita minta postur dari 3 sudut yang sudah kita tentukan. Ya. Nah, lalu kita minta tinggi badan, berat badan. Dari situ semua kita olah. Nah, itu kemungkinan salah menjadi sangat kecil. Bahkan Rian, ya, ini karena ego seorang seniman, ya. Bahkan kalau mau buat online, biasanya dari gambarnya kalau kita melihat bahwa tubuh customer itu tidak kita sarankan untuk tidak fitting, kita akan ngomong di depan. Jadi kita tidak lalu, wah semua diokein. Kalau kita melihat, katakanlah sangat tidak simetris, maaf ya, badan orang kan beragam, ada yang sangat tidak simetris begitu, wah kalau ini sih kayaknya harus fitting, karena nah itu ego seorang tailor itu. Jadi kami akan ngomong ke customer, ya kalau Anda mau online, kayaknya nggak bisa perfect deh. Oke, jadi emang saya sarankan Anda ke tailor offline, atau kalau memang terpaksa harus ke online, ya mungkin ada beberapa bagian yang nanti akan kurang perfect, atau Anda harus sabar untuk mengembalikan ke kami. Oke, ya seperti itu. Lagi gitu ya? Ya, karena ada beberapa bagian kalau orang itu sangat tidak simetris atau badannya sangat di luar standar, ya, itu memang membutuhkan touch langsung. Benar. Seperti itu. Nah, dari itu semua, lalu masalah ukur selesai, lalu juga masalah pengiriman. Nah, karena banyak yang pesan online itu adalah di kota-kota yang katakanlah kadang-kadang kota kecil, ya, agak pedalaman begitu, maka di sana tidak ada dry clean, tidak ada apa-apa, maka packingnya itu kita buat sedemikian rupa, ya, supaya jas itu tetap sempurna. Ya. Karena di sana belum tentu ada yang bisa bantu finishing. Begitu, Rian. Jadi apa yang ada di tangan Rian itu sejarah panjang. Buat aku pribadi, yang kita betulin dikit-dikit. Bener. Buat aku pribadi sudah bagus banget kok. Aku belum pernah lihat ada tailor-tailor yang bikin seperti itu loh. Konsep seperti ini gitu. Dari aku perhatiin juga kan, dari aku experience sendiri kan, gimana dari awal dikasih pilihan bahan, bagaimana ngukurnya juga, ada video-videonya. Karena aku juga, walaupun aku dunia fashion, aku nggak ngerti ngukur baju. Bintang di mana? Taunya pakai ya. Gitu. Dan bahkan Rian, yang menarik ya,
karena Rian kan bukan pengantin, karena mau untuk jas casual. Kalau yang jas pengantin pun itu kita betul-betul konsultasi sampai desain loh, warna dekorasi, desain jas. Jadi betul-betul seperti datang ke rumah mode friendly. Ya itu ada beberapa testimoni tentang itu. Ya, jadi bisa konsul juga ya, maksudnya cocoknya lebih kayak gimana nih dengan desain perkawinan seperti ini. Nah, ya menarik sih. Itu menarik banget. Terus seperti badannya Rian tuh istimewa loh, jas Anda tuh kelihatan biasa, tapi badan kamu tuh istimewa. Kenapa? Karena di sini kamu penuh. Jadi kalau kamu lihat dari bawah ya itu menghendaki cutting yang tertentu. Maka kalau jas Rian dilihat dari kemarin waktu Rian kirim ke kami ya, setelah jadi itu saya puas. Ya, ini betul. Itu kan di belakang nempel semua. Itu kalau Rian beli jas yang ready to wear pasti di sini ada sisa. Ya. Itu karena karena kita melihat postur itu tidak sekedar ukuran kita terima itu. Ya benar, ya itu dia sih juga buat teman-teman dari proses kemarin juga bisa lihat kan. Kemarin buat aku sih revisinya cuma satu di celana, tapi itu pun juga karena waktu ngukur aku bingung. Ya kan betul. Aku bilang yang ngukur udahlah lebihin aja deh 1 meter 1 cm 1,5 cm karena daripada kekecilan mendingan kegedean. Nanti tinggal dikurangin sedikit kan. Kayak gitu. Kalau atas sih perfect banget sih, dari awal sebetulnya juga udah perfect, tinggal bagian. Nah, untuk celana memang kita tidak bisa masukkan pada program komputer. Kenapa? Karena celana itu memang selera, ada yang senang skinny, semi skinny, basic. Jadi kita tidak bisa memastikan ini kebesaran atau tidak, karena memang ada orang yang mintanya kecil, ada yang besar gitu. Tetapi itu sebenarnya diatasi. Sekarang ini kita buat tutorial yang bisa menggunakan celana yang dia merasa enak pakai. Yes, alright. Itu karena kalau customer mungkin suruh kamu mau skinny apa semi skinny, rada bingung kan dengan istilah itu. Jadi udah kamu pakai celana yang enak aja, kita bisa lihat gitu. Iya, betul. Itu juga mungkin teman-teman juga bisa waktu ketika revisi kayak kemarin kan kirimin celana emang kita suka. Kita sekalian gitu. Jadi bisa dibikin seperti itu juga ukurannya ya kan. Ya, betul. Oke. Nah, kalau sejauh ini respon-responnya gimana, Prof. Vincent? Dari konsumen-konsumen juga ada cita-cita menarik nggak sih? Wah, itu makanya saya ini sekarang lagi semangat sekali loh, Rian. Ya toh? Wah, saya kembali muda ini karena ada online ini. Betul, saya excited sekali karena ternyata tanggapannya luar biasa dan itu membuat baik dari pemesanan itu banyak sekali. Sekarang ini terutama 3-4 bulan terakhir ini banyak sekali. Dan itu tunggu saya gembira ya, karena dari kota-kota yang kita tidak tahu seperti kemarin dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, NTT itu banyak banget, terus Sumatera Utara, lalu Papua itu banyak sekali, baik dari Sorong, Fak dari kemarin ya Jayapura, pokoknya kota-kota yang aneh-aneh ya. Wah, Indonesia luar biasa. Ada kota sampai saya tanya, itu di peta ada nggak ya? Saya bilang. Di sana mau bikin jas custom atau bespoke tuh susah banget ya. Bahkan mungkin belum ada juga gitu pemain. Betul. Dan mereka sebetulnya dengan online ini kan mereka ingin penampilan bagus. Mereka di sana udah tahu jas yang bagus bagaimana. Karena sekarang bisa lihat YouTube apa-apa, tapi nggak ada kan di sana. Gitu. Dan itu menjadi menarik. Beberapa yang menarik ya. Misalkan kemarin itu ada calon pengantin yang prianya itu bekerja di Batam, yang wanitanya itu ada di Solo. Ya, sehingga notabene mereka nggak bisa ketemu. Lalu dengan online ini mereka bertiga dengan asisten saya ketemu di Zoom, lalu pilih bareng. Nah, jadi malah bisa ketemu. Jadi lalu mereka langsung 1-2 hari sebelum menikah itu baru yang prianya pulang ke Solo menikah di Solo begitu. Semua sudah siap. Nah, itu sesuatu yang unik ya, yang pengalaman. Oh, bisa ya dengan online itu calon mempelai pun tidak usah barengan kan pilihnya. Kan sekarang ini kan dengan social distancing kan nggak gampang juga pulang pergi. Lalu ada lagi yang dari mana itu, aduh kotanya pun saya lupa itu, karena dari Palangkaraya masih masuk berapa jam lah begitu. Wow. Itu putra daerah, Rian. Ternyata dia itu model yang ikut lomba di Bali, namanya Mas Fuad, dan menang. Itu pemilihan putra ekowisata atau apa. Jadi saya tuh begitu bahagia sekarang itu putra-putra daerah itu bisa pakai baju yang internasional gitu. Jadi ketika dia ikut lomba di nasional, nggak malu-maluin dalam tanda kutip ya. Jadi dia bisa pakai jas yang up to date, semuanya oke, dan dia menang. Aduh, itu saya seneng banget itu. Ya seperti itulah, banyak pengalaman seperti itu. Ya. Nah, Bang Vincent, kalau family itu sendiri store-nya ada di mana aja sih?
sekarang Nah, ini? kalau store-nya kami ada di Jakarta dan di Semarang. Jakarta di Jalan Hasyim Asyari, itu mungkin groom center terbesar ya saat ini. Lalu yang di Semarang di Jalan Majen Sutoyo 7A. Hasyim Asyari juga 7A. Nggak tahu gimana itu, Tuhan pilihkan 22 7A. Tapi kalau nomornya sama. Retailer online bisa seluruh Indonesia pasti bisa lah ya? Yes, jadi sekarang ini yang sudah di mana saja karena online ya, itu keistimewaannya teknologi, juga di luar negeri. Hanya memang maaf kami masih terbatas pelayanan pada bahasa Indonesia. Oke. Ya, karena saat ini customer care service kami masih terbatas dalam berbahasa Inggris. Maka kalaupun di luar negeri biasanya membuat adalah orang-orang Indonesia yang di sana. Seperti ada beberapa dari Singapura ya, mereka mau meritnya di Indonesia tapi sekarang nggak bisa pulang. Nah, itu mereka buat dulu itu, tapi kami masih melayani dalam bahasa Indonesia. Oke. Ko Vincent, terima kasih buat waktunya. Yes. Pasti bisa bermanfaat juga. Nanti buat teman-teman yang penasaran, yang kepo, nanti aku tulis di bawah nomor teleponnya ya. Nomor telepon di description, nanti bisa hubungin ke timnya Fanly, Ko Vincent. Ya. Terima kasih, Ko Sukses Vincent. terus ya, Rian. Thank you sama-sama, Ko. Jasnya keren banget, puas. Yes. Nice. Terima kasih. Lagi nih, Fanly nih ya. Terima kasih, Ko Vincent. Ya guys, jadi itu dia pembicaraan gue dengan Ko Vincent ya. Semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu ya, hal yang baru, pengetahuan yang baru, dan juga bisa menjadi sebuah referensi buat teman-teman yang pengen cari jas atau pengen bikin jas bespoke dan bingung mau kemana. Fanly, kalian bisa coba, kalian bisa karena ya lihat hasilnya sendiri kan, perjalanan gue dari awal gimana cara ordernya sampai datang revisi 1 kali, dan inilah hasilnya, sangat puas sekali ya. Dan ya semoga bisa bermanfaat teman-teman. Thank you so much sudah nonton video ini. Give your thumbs up, like kalau kalian suka video ini, juga di share ke teman-teman yang pengen lagi cari jas, apalagi jas kawin ya kan. Ini kayak musim kawin banyak nih pandemi ini, karena kawin merit lagi murah ya nggak. Ada alasan untuk menikah tidak mengundang banyak orang, tapi kan tetap perlu jas dong pastinya buat diri sendiri maupun keluarga. Bisa dicoba ya Fanly ini. And then komen di bawah ini juga kalau bisa ada ide-ide apa yang menarik, pengen bikin apa, silakan. Nanti kalau gue bisa bikin, I would love to buat konten-konten seperti itu. Thank you so much guys, thank you so much yang udah subscribe. Always be careful, cause you are blessed. I'll see you next video, and God bless you. Stay safe, stay healthy. Bye.